adik-adik semua, masih ingat nggak kita beberapa hari yang lalu merayakan hari apa? Iya, hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang ke-76 tahun. Yuk sama-sama kita mengatakan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun merdeka. Ayo, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun merdeka. Adik-adik semua, kita memulai ibadah kita. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan khalik langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus dan persekutuan serta penghiburan sejati dari Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang Engkau sampaikan, serta penuh sukacita mengikuti ibadah sekolah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kawan, kita memuji Tuhan.
Adik-adik, kita mau mendengarkan dan membacakan firman Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik dan Maha Pengasih. Saat ini kami anak-anak-Mu akan merenungkan, belajar firman-Mu secara bersama-sama Tuhan. Kau berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Kita baca secara bersama-sama ya. Kakak ulangi lagi. Dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu lah yang menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Adik-adik, yuk bermain, tebak jawaban bersama kakak. Jangan lupa ya, tetap pegang dan buka Alkitabnya dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Atau adik-adik juga bisa membaca dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai yang ke-43. Bartimeus duduk di luar pintu gerbang kota. Kota apakah itu? Yuk baca dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 untuk menemukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah Yeriko. Setiap hari Bartimeus duduk di luar pintu gerbang kota. Ia adalah seorang pengemis buta yang biasanya meminta uang dan makan sekedarnya kepada orang-orang yang melintas karena dia buta. Bartimeus tidak dapat mengurusi dirinya sendiri seperti orang lain di kota itu. Bartimeus membutuhkan pertolongan, maka ia mengemis. Suatu hari, Yesus dan orang banyak berjalan melewatinya. Mereka sedang meninggalkan Yeriko dan mereka sedang menuju suatu tempat. Kemanakah mereka hendak pergi? Yuk temukan jawabannya. Baca dari Markus pasal 10 ayat yang ke-32. Jawaban yang benar adalah Yerusalem. Coba angkat tangan siapa saja jawaban yang benar. Untuk yang belum menjawab dengan tepat, tenang, kita masih banyak pertanyaan lagi. Siap-siap ya.
Yesus dan murid-muridnya bersama dengan orang banyak berjalan melewati gerbang kota itu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, ketika Bartimius mengetahui bahwa Yesuslah yang sedang lewat itu, dia berteriak dengan suara keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak dalam kerumunan itu berbicara kepada Bartimius. Apa yang mereka katakan kepadanya? Ayo temukan jawabannya dari Markus pasal 10 ayat yang ke-48. Jawaban yang benar adalah menyuruh Bartimius diam. Mungkin orang-orang berpikir bahwa Yesus tidak seharusnya memberikan perhatian kepada seorang pengemis buta. Mungkin mereka marah bahwa Bartimius menyebut Yesus sebagai anak Daud. Ketahuilah, Bartimius percaya Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, Mesias yang berasal dari keluarga Raja Daud. Bartimius yakin bahwa Yesuslah yang dapat menolongnya, karena Allah memberikan iman ke dalam hati dan pikirannya untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Yesus berhenti dan memberitahu orang-orang untuk membawa orang itu kepadanya. Sekarang, orang-orang di dekat Bartimius tidak lagi mencoba menghentikan orang buta itu untuk berbicara kepada Yesus. Mereka berperilaku cukup berbeda ketika mereka berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu sangat ingin merespon. Dia menanggalkan jubahnya, melompat berdiri, dan berlari kepada Yesus. Pertama, Yesus menanyakan kepadanya sebuah pertanyaan. Apa yang Yesus tanyakan kepada Bartimius? Yuk temukan jawabannya di Markus pasal 10 ayat yang ke-51. Jawaban yang benar adalah, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus ingin Bartimius menyatakan bahwa ia sungguh yakin bahwa Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan dia. Yesus ingin Bartimius menyatakan imannya hanya di dalam Yesus. Ketika Bartimius menjawab Yesus, ia memanggil Yesus Rabuni, yang berarti guruku. Apa yang diminta oleh Bartimius? Yuk temukan jawabannya di Markus pasal yang ke-10 ayat 51. Jawaban yang benar adalah penglihatan. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepada Bartimius apa yang ia butuhkan. Yesus adalah Allah dan hanya Dia yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Dan pada saat itu juga Bartimius dapat melihat. Lalu ia pun mengikuti Yesus. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Bartimius selanjutnya? Yuk buka kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-43 untuk menemukan jawabannya. Jawaban yang benar ialah ia memuliakan Allah. Orang-orang di sekitarnya melihat apa yang terjadi kepada Bartimius dan mereka melihat sukacitanya. Mereka sangat tersentuh dan mulai memuji Allah juga. Kita juga dapat memuji Allah. Yesus adalah guru kita, juru selamat, dan raja kita. Hanya Dialah yang dapat menyingkirkan penderitaan dan dosa kita. Nah adik-adik, kakak punya puisi untuk kita semua. Judulnya Percaya Yesus.
Saat aku sehat ataupun sakit, aku dapat percaya Yesus yang bangkit. Jika aku lumpuh dan berkursi roda, aku dapat percaya Yesus beserta. Jika aku bisu, tuli, dan berbahasa isyarat, aku akan terus percaya Yesus yang dahsyat. Apapun yang terjadi setiap hari, aku percaya Yesus selalu menyertai. Segala sukacita dan duka cita, bahkan di dalam mara bahaya, Yesus sertaiku. Aku terus percaya Dia juru selamatku, Dia guruku, Dia Tuhanku. Dia menghibur aku yang hina saat aku membaca firman-Nya. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Adik-adik semua, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu telah mengakhiri ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati, menuntun, memelihara ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Negara Republik Indonesia boleh merdeka untuk yang ke-76 tahun. Kiranya negara kami semakin maju dan kami semua menjadi orang-orang yang bersatu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua di masa pandemi COVID-19 ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan.
berikan kami umur panjang ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami anak-Mu pribadi lepas pribadi, berkati pendidikan kami, pertumbuhan kami, agar kami menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, dan boleh menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, berkati usaha pekerjaannya, berikan ia kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar orang tua kami senantiasa menjadi panutan kami, menjadi orang tua yang baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati cita-cita, harapan, pengharapan, dan impian kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, Indonesia yang tangguh dan bertumbuh adalah terdiri dari orang-orang yang sehat dan taat. Oleh sebab itu, mari kita semua tetap patuhi protokol kesehatan. Yuk sama-sama kita sebutkan apa saja protokol kesehatan. Mari berdiri. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang keempat, jauhi kerumunan atau mobilitas. Dan yang kelima, tetap di rumah saja. Atau kalau main nanti di sekitar rumah saja ya. Dan ingat, saat main tetap patuhi protokol kesehatan juga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.